Barcelona tengah berburu bek tengah baru untuk menyegarkan lini pertahanan, dan nama Lisandro Martinez masuk dalam radar karena dinilai cocok dengan gaya bermain pelatih Hansi Flick. Namun, Manchester United dilaporkan tidak berniat menjual sang bek pada bursa transfer musim panas mendatang. Martinez dianggap sebagai pemain krusial di jantung pertahanan Setan Merah, berkat agresivitas dan kualitas bertahannya yang konsisten dalam 4 tahun terakhir, sehingga hampir selalu menjadi starter. Bahkan Manchester United disebut tengah mempertimbangkan pemberian kontrak baru untuk mengamankan Martinez dari incaran Barcelona dan klub lain. Di tengah kekecewaan usai tersingkir dari Liga Champions oleh Galatasaray, manajemen Juventus justru mengambil sikap tegas dengan mempertahankan pelatih mereka. CEO Damian Comolli memastikan bahwa posisi Luciano Spalletti tetap aman meski hasil di kompetisi Eropa mengecewakan. Comolli menegaskan bahwa klub tidak ingin kembali terjebak dalam siklus pergantian pelatih yang terlalu cepat. Menurutnya, stabilitas dan konsistensi jauh lebih penting untuk membangun fondasi tim yang kuat. Ia menilai identitas permainan Juventus mulai terbentuk dengan baik di bawah arahan Spalletti. Keputusan ini disebut didasarkan pada analisis data dan perencanaan jangka panjang yang telah disusun sejak awal musim. Scott McTominay dikabarkan menjadi target utama Newcastle United dalam rencana perombakan skuad oleh Eddie Howe musim panas ini. Menurut jurnalis Neil Goulding dari Sportsboom, mantan pemain Manchester United itu juga diminati Crystal Palace. Namun Newcastle yang didukung investor Arab Saudi difavoritkan memenangkan persaingan transfer tersebut. Ketertarikan ini muncul di tengah spekulasi bahwa Sandro Tonali bisa hengkang jika Newcastle gagal lolos ke Liga Champions. Selain itu, Manchester City disebut telah lama mengagumi Bruno Guimaraes yang mungkin mempertimbangkan pindah jika Newcastle finish di luar zona Eropa. Bologna dikabarkan tertarik mendatangkan Pervis Estupinan yang kemungkinan akan dilepas oleh AC Milan pada bursa transfer musim panas mendatang. Estupinan sebelumnya direkrut Milan untuk menggantikan peran Theo Hernandez, namun performanya hingga kini belum memenuhi harapan. Sementara Davide Bartesaghi lebih sering dimainkan oleh pelatih Massimiliano Allegri. Milan awalnya membayar sekitar 18 juta euro untuk Estupinan, sehingga mereka diharapkan bisa mendapatkan kembali sebagian besar dana tersebut. Bologna dikabarkan berencana mengajukan peminjaman dengan opsi pembelian, meski Milan kemungkinan lebih memilih menjual secara permanen. Samuel Umtiti meminta penggemar bersabar terkait karir Paul Pogba di AS Monaco. Pogba yang direkrut musim panas lalu dengan kontrak 2 tahun, masih berjuang pulih dari cedera betis dan baru tampil sangat singkat sejak debutnya. Umtiti menekankan bahwa Pogba bekerja keras untuk mengembalikan kondisi tubuhnya ke level terbaik dan perlahan akan bisa tampil lebih reguler di lapangan. Ia juga menyoroti pentingnya kesabaran dari penggemar karena Pogba belum mampu bermain penuh secara konsisten. Dengan dukungan dan waktu yang cukup, Umtiti yakin Pogba memiliki potensi untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya, berkontribusi signifikan bagi Monaco, dan membuktikan alasan klub menaruh kepercayaan padanya meski sempat diragukan. Legenda Setan Merah Steve Bruce menyarankan agar manajemen Manchester United segera memperpanjang kontrak Harry Maguire yang akan habis pada akhir Juni mendatang. Maguire yang direkrut dari Leicester City pada 2019 dengan biaya 80 juta pound sterling telah tampil sebanyak 261 kali dan mencetak 17 gol untuk Setan Merah. Bruce menilai Maguire sering dijadikan kambing hitam meski tampil konsisten untuk klub dan timnas Inggris dan menekankan bahwa bek tengah bisa semakin matang seiring bertambahnya usia. Ia percaya pengalaman dan performa Maguire dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan kualitasnya, sehingga wajar jika klub menawarinya kontrak baru. Vinicius Junior sedang tampil gemilang bersama Real Madrid. Namun kontraknya kini memasuki 18 bulan terakhir dan perpanjangan musim panas mendatang belum pasti. Klub bertekad mengamankan kesepakatan baru meski belum siap memenuhi tuntutan sang pemain. Beberapa klub termasuk Manchester City memantau situasi ini. City dikabarkan meminta Vinicius menunda kontrak baru di Madrid dengan rencana memanfaatkannya jika pelatih Pep Guardiola hengkang. Guardiola lebih menyukai Rodrigo, tapi Madrid tidak menjualnya,
sehingga Vinicius menjadi opsi realistis. Kehilangan Vinicius bisa menjadi pukulan bagi Madrid meski membuka peluang mendatangkan pemain lain untuk mengisi sayap kiri. Mantan pemain setan merah, Luis Saha menyarankan agar Manchester United memanfaatkan kesempatan untuk mendatangkan Endrick Felipe dari Real Madrid pada musim panas mendatang. Endrick yang didatangkan Madrid pada Desember 2022 kesulitan mendapat menit bermain dan kini sedang bersinar di Lyon dengan status pinjaman, mencetak 5 gol dalam 6 pertandingan. Saha menilai Endrick adalah pemain muda berbakat dengan kekuatan mental dan kepercayaan diri tinggi, namun sulit bersaing di Madrid dengan adanya bintang seperti Kylian Mbappe. Menurutnya, Manchester United bisa menjadi destinasi ideal untuk mengembangkan potensi sang pemain. Alphonso Davies kembali berlatih di Bayern Munich setelah mengalami cedera otot saat menghadapi Eintracht Frankfurt pada 21 Februari 2026. Davies yang harus digantikan pada menit ke-50, sebelumnya baru pulih dari cedera ACL yang dialaminya saat membela timnas Kanada. Cedera ototnya tampaknya tidak parah, terbukti ia sudah menjalani lari ringan selama 20 menit pada 27 Februari. Musim 2025-2026 ini, Davies telah mencatat 12 penampilan di semua kompetisi dengan 1 assist, meski Bayern diperkirakan tidak akan terburu-buru memainkannya kembali. Di sisi lain, nilai pasarnya kini turun menjadi 50 juta euro, berbanding 80 juta euro pada musim panas 2020, menunjukkan dampak cedera dan performa terakhir terhadap harga pemain. Jesse Lingard dikabarkan berada dalam tahap akhir negosiasi untuk bergabung dengan Corinthians. Gelandang 33 tahun itu berstatus tanpa klub sejak meninggalkan FC Seoul pada Desember lalu, dan laporan media Brasil menyebut kesepakatan personal telah tercapai dengan kontrak hingga akhir musim segera difinalisasi. Jika transfer ini terwujud, Lingard akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di Manchester United, yakni Memphis Depay, yang kini memasuki musim ketiganya bersama klub tersebut. Sebelumnya, Lingard juga sempat berdiskusi dengan Remo, namun Corinthians kini menjadi pihak terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Liverpool dikabarkan tengah menyiapkan tawaran besar sekitar 140 juta pounds untuk memboyong gelandang Paris Saint-Germain, Joao Neves. Nominal tersebut berpotensi memecahkan rekor transfer klub dan menunjukkan keseriusan The Reds dalam membenahi lini tengah. Neves dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menambah kreativitas dan keseimbangan permainan Liverpool. Meski masih terikat kontrak jangka panjang dan merasa nyaman di PSG, tawaran besar itu bisa menguji sikap klub Prancis. Namun pelatih Luis Enrique disebut enggan melepas pemain yang dianggapnya sulit digantikan, sehingga negosiasi diperkirakan tidak mudah. Arsenal dilaporkan memimpin perburuan winger Newcastle United, Anthony Gordon, mengungguli Manchester United dan Liverpool. The Gunners optimistis bisa mengamankan tanda tangan pemain timnas Inggris itu usai musim berakhir. Apalagi manajer Mikel Arteta sudah lama mengaguminya dan ingin memperkuat sisi kiri serangan, yang berpotensi berdampak pada masa depan Gabriel Martinelli. Newcastle sendiri mematok harga sekitar 95 juta pounds untuk Gordon yang masih terikat kontrak 2 tahun. Namun Arsenal berharap bisa menegosiasikan angka mendekati 75 juta pounds. Kepindahan disebut mungkin terjadi, terutama jika Newcastle gagal lolos ke kompetisi Eropa. Dusan Vlahovic menjadi sorotan di bursa transfer karena masa depannya di Juventus semakin tidak pasti. Kontraknya di Turin berlaku hingga Juni 2026, namun negosiasi perpanjangan menemui hambatan terkait gaji 12 juta euro per tahun. Sejak bergabung dari Fiorentina pada Januari 2022, Vlahovic mencetak 46 gol Liga dan total 64 gol dari 162 penampilan. Menurut laporan Team Talk, Vlahovic telah meminta agennya untuk memprioritaskan Barcelona sebagai klub berikutnya, melihat Camp Nou sebagai tempat ideal melanjutkan karir musim 2026-2027. Ia juga ingin menjadi penerus jangka panjang Robert Lewandowski, dan profilnya dianggap cocok dengan sistem permainan Blaugrana, sementara minat dari klub Spanyol lebih konkret dibandingkan klub lain.
Nicolas Jackson dipastikan tidak akan melanjutkan karirnya di Bayern Munchen setelah klub memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen setelah masa pinjamannya berakhir. Striker Chelsea itu datang ke Allianz Arena pada hari terakhir bursa transfer musim panas setelah mengalami situasi tidak kondusif di Stamford Bridge. Di Bayern, Jackson kesulitan mendapat tempat reguler di bawah asuhan Vincent Kompany dan gagal menggeser Harry Kane. Pinjaman tersebut memiliki klausul pembelian senilai 56,2 juta pounds jika ia menjadi starter dalam 40 pertandingan. Namun hingga kini, Jackson baru 5 kali starter di Bundesliga dan 2 kali di Liga Champions, dengan total 5 gol dan 1 assist. Karir Alejandro Garnacho di Chelsea tampaknya akan singkat, karena klub berencana menjualnya pada bursa transfer musim panas mendatang. Garnacho sendiri direkrut dari Manchester United tahun lalu setelah berselisih dengan Ruben Amorim dan awalnya diproyeksikan sebagai bintang masa depan Chelsea berkat penampilan regulernya di lini serang MU. Namun kenyataannya, penampilan Garnacho di Chelsea jauh dari harapan. Kontribusinya dianggap kurang maksimal, performanya tidak konsisten, dan etos kerjanya dipertanyakan. Akibatnya, manajemen The Blues sudah memasukkan namanya dalam daftar jual dan berencana melepasnya segera setelah bursa transfer musim panas dibuka. Jan Sommer dipastikan tidak akan menjadi bagian dari Inter Milan musim depan setelah kontraknya berakhir dan tidak diperpanjang. Keputusan ini menandai akhir perjalanan kiper asal Swiss tersebut di San Siro, meski Inter masih memimpin klasemen Serie A. Klub menilai sudah saatnya melakukan regenerasi di posisi penjaga gawang dan kini fokus mencari pengganti. Beberapa nama telah masuk dalam daftar pendek yang disusun manajemen BP Marotta, dengan Guglielmo Vicario dari Tottenham Hotspur disebut sebagai kandidat utama. Di sisi lain, Sommer masih ingin melanjutkan karir profesionalnya, namun hingga kini belum ada kepastian klub berikutnya yang akan menjadi tujuan berikutnya bagi sang kiper veteran. Barcelona dikabarkan sedang mencari penyerang baru untuk menggantikan Robert Lewandowski yang kontraknya habis akhir musim dan kemungkinan dilepas karena usia 38 tahun. Satu kandidat utama adalah Julian Alvarez, penyerang Argentina yang tajam bersama Atletico Madrid dengan 40 gol dari 89 penampilan sejak 2023. Namun, Direktur Olahraga Barcelona, Deco, membantah gosip tersebut. Ia menegaskan klub belum melakukan komunikasi dengan pemain manapun dan fokus saat ini adalah skuad yang ada, terutama karena Barcelona masih bersaing di 3 kompetisi, yakni puncak klasemen La Liga, 16 besar Liga Champions, dan semifinal Copa del Rey melawan Atletico. Victor Osimhen tengah menunjukkan performa luar biasa sejak bergabung dengan Galatasaray, dengan koleksi gol dan assist yang terus menanjak dalam beberapa pertandingan terakhir. Penampilan impresifnya membuatnya menjadi sorotan klub-klub besar Eropa, termasuk Liverpool, yang dikabarkan memantau sang penyerang secara intens untuk kemungkinan transfer pada bursa musim panas mendatang. Kontribusi Osimhen yang konsisten bagi tim membuat Galatasaray diperkirakan tidak akan mudah melepas pemain andalannya, sehingga transfer ini diprediksi akan menjadi salah satu drama panas di media sepak bola Eropa. Bagi Osimhen, langkah ini juga bisa menjadi kesempatan untuk kembali tampil di pentas Liga Top Eropa. Undian babak 16 besar Liga Champions 2025-2026 yang digelar di Nyon, Swiss, membagi kekuatan besar Eropa kedua sisi bagan berbeda. Dua raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, berada di jalur terpisah sehingga hanya bisa bertemu di final. Satu sisi bagan dihuni PSG, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, dan Bayern Munchen, jalur yang syarat pengalaman dan tradisi. Sisi lainnya diisi Arsenal, Tottenham, Newcastle, Barcelona, Atletico Madrid, serta tim-tim kuat lain dengan intensitas persaingan tak kalah tinggi. Konfigurasi ini membuka peluang final sesama wakil Spanyol. Jika terjadi, El Clasico akan tersaji di partai puncak Liga Champions dan berpotensi menjadi salah satu final terpanas dalam sejarah. Casemiro dipastikan akan meninggalkan Manchester United setelah musim 2025-2026 dan kini masuk radar dua raksasa Serie A, AC Milan dan Juventus.
Gelandang asal Brasil berusia 34 tahun itu tetap diminati berkat pengalaman panjang dan koleksi 5 trofi Liga Champions. Milan dan Juventus melihatnya sebagai sosok berpengalaman yang bisa memperkuat lini tengah, tetapi gajinya yang mencapai sekitar 18 juta euro per musim menjadi kendala. Jika pindah ke Italia, ia harus menerima pemotongan bayaran. Selain dari Serie A, klub-klub Brasil dan Liga Pro Saudi juga dikabarkan tertarik memboyongnya. Cole Palmer menjadi sorotan setelah CEO Professional Footballers Association, Maheta Molango, memperingatkan bahaya kelelahan akibat jadwal yang terlalu padat. Palmer menjalani musim penuh bersama Chelsea, tampil di Euro 2024, lalu nyaris tanpa jeda kembali bermain di ajang internasional lain, sehingga musim ini performanya menurun dan terganggu cedera. Molango menilai para pemain elit terancam kelelahan kronis karena minim istirahat, bahkan jika terus tampil di turnamen besar berikutnya. Ia menegaskan bayaran tinggi tidak menghapus batas fisik pemain dan memperingatkan industri sepak bola telah mencapai titik jenuh yang bisa berdampak pada kualitas pertandingan yang ditonton penggemar. Sejak Januari lalu, Amorim sedang menganggur setelah dipecat oleh Manchester United karena sempat mengkritik manajemen klub di depan media. Meski demikian, banyak pihak meyakini ia tidak akan lama tanpa klub, karena sejumlah klub top Eropa sudah menunjukkan minat untuk menggunakan jasanya. Baru-baru ini, laporan dari VDG CAS menyebutkan bahwa Amorim berpotensi memulai karirnya di Amerika Latin, tepatnya di Brasil. Vasco da Gama dikabarkan menawarinya posisi manajer setelah mereka berpisah dengan Fernando Diniz yang dipecat usai kekalahan dari Fluminense. Klub ingin menghadirkan pelatih muda yang visioner dan mampu membawa tim bersaing di papan atas Campeonato Brasileirao, sehingga mereka sangat tertarik merekrut Amorim.